Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Fisika Nada, channel yang membahas tentang pelajaran fisika kelas 10, 11, 12 SMA. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tegangan dan arus bolak-balik bagian yang kedua, yang khusus akan membahas tentang rangkaian seri antara hambatan dan induktor, kemudian rangkaian seri hambatan dengan kapasitor, dan rangkaian seri hambatan induktor dan kapasitor. Langsung saja ke TKW. Ya, tegangan dan arus bolak-balik bagian kedua. Yang pertama akan kita bahas adalah rangkaian seri R dan L. Rangkaian seri R dan L adalah rangkaian seri antara resistor dan induktor atau kumparan ya, yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Jadi kalau kita nyatakan gambar fisiknya seperti ini ada sebuah hambatan, kemudian ini ada sebuah induktor, kemudian dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, sehingga mengalir arus sebesar I, dan pada hambatan yang mempunyai nilai hambatan sebesar R akan ada tegangan di titik-titik antara hambatan, yaitu VR, dan induktor yang mempunyai reaktansi induktif, ini namanya kemarin ya, akan mempunyai tegangan sebesar VL. Persamaan arusnya dinyatakan dalam I sama dengan I maksimum sin omega T, dan persamaan tegangannya dinyatakan dalam V maksimum sin omega T ditambah 1. Nah, kalau kita lihat grafiknya, grafik sinusoidalnya adalah grafik semacam ini. Nah, langsung disajikan dalam bentuk fasor, diagram fasor, di mana fasor tegangannya semacam ini. Ini VR-nya pada sumbu ini, kemudian VL-nya pada sumbu ke atas, sehingga hambatan totalnya adalah membentuk sudut fase sebesar V. Ini. Kemudian diagram fasor untuk impedansinya, ini R, kemudian ke atasnya adalah XL-nya, dan ada semacam dalam tanda kutip hambatan totalnya yang dikenal dengan nama Z, yang namanya adalah impedansi. Nah, ini diagram fasornya. Kemudian dua persamaan arus dan tegangan ini dikatakan V dan E dikatakan berbeda fase sebesar V radian, di mana V mendahului I. Nah, dan rangkaian ini bersifat induktif. Untuk mengetahui V mendahului I atau berbeda fase sebesar V radian, di mana V-nya mendahului I, bisa dilihat pada tabelnya, grafiknya ini ya. Nah, terlihat jelas bahwa grafik V ini awalnya adalah berada di atas grafik I. Nah, ini ketika I baru pada sampai titik 0, maka V-nya sudah mempunyai nilai yang lebih besar daripada 0, bergantung pada berapa beda fasenya. Oke, persamaan apa saja yang berkaitan dengan rangkaian seri RL? Yang pertama, kalau disuruh mencari VR, tegangan di antara hambatan, ini rumusnya mudah sekali, jadi sesuai dengan hukum Ohm ya, I kali R. Kemudian untuk VL, I kali XL, kan. Kemudian untuk V totalnya adalah I kali Z, di mana Z ini yang namanya impedansi, gitu ya. Kemudian Z, impedansinya dinyatakan dalam persamaan R kuadrat plus XL kuadrat. Ini bisa dicari dari
diagram fasornya semacam ini ya. Ini R dan XL. Ini kalau XL kita pindah ke sini akan membentuk segitiga sikusikil, di mana Z-nya adalah sisi miringnya, kemudian XL-nya adalah sisi depannya, R-nya sisi samping sudutnya. Sehingga rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat, sesuai dengan dalil Pythagoras di matematika. Kemudian kalau disuruh mencari V totalnya, ya sama saja ini. Ini VR kuadrat ditambah VL kuadrat diakarkan sama dengan V-nya. Nah, bagaimana mencari perbedaan sudut fase V radian ini? Bisa kita cari dari nilai tangennya. Nah, tangen V kalau kita lihat dari sini, ini nilai sudut V ini akan tangennya berarti kalau biasanya tangen itu dirumuskan sebagai depan per samping ya, maka ini V-nya, tangen V-nya sama dengan per VR. Kemudian kalau dilihat dari diagram fasor impedansinya ya berarti XL per R ini ya, XL per R. Ini untuk mencari sudut fasenya. Nah, keterangannya adalah Z ini adalah impedansi ya. Ini besaran baru dalam satuan ohm juga. Ya, kita lanjut dengan contoh soal supaya lebih paham. Contoh soal yang pertama, sebuah hambatan 8 ohm dihubungkan seri dengan kumparan yang memiliki induktansi 0,06 Henry. Rangkaian tersebut dengan tegangan 200 volt yang memiliki frekuensi sudut 100 radian. Disuruh menghitung impedansi dan kuat arus yang mengalir, tegangan pada hambatan dan kumparan, sudut fase, dan persamaan arus dan tegangan. Ya, kita lihat yang diketahui dulu. R-nya 8 ohm, kemudian L-nya 0,06 Henry ya. Kemudian V-nya 200 volt. Nah, perlu diketahui bahwa V yang ada di sini yang dimaksud adalah V efektif atau tegangan efektif total. Kemudian omeganya 100 radian per sekon. Nah, untuk yang A ditanyakan impedansi dan kuat arus. Impedansinya dulu kita hitung dari rumus Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Tentu kita harus mencari XL kuadrat. Nah, XL-nya adalah omega kali L ya, sudah dibahas pada bagian yang pertama. Dilihat lagi videonya kalau lupa. Kemudian XL-nya kita masukkan saja, omeganya 100 dikali L-nya adalah 0,06. Nah, sehingga akan ditemukan bahwa XL sama dengan 6 ohm. Nah, setelah XL ketemu, maka Z-nya kita cari. Nah, Z-nya, R-nya kita masukkan 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Nah, tentu saja hitungan semacam ini untuk rumus yang berkaitan dengan dalil Pythagoras gampang ya, karena ini memenuhi triple Pythagoras, yaitu 6, 8, triplenya adalah 10. Z sama dengan 10 ohm. Nah, setelah diketahui impedansinya, berapa kuat arusnya, bisa kita cari dari hukum ohmnya yang bentuk ketiga, yaitu V sama dengan I kali Z. Nah, otomatis dengan hitungan matematik biasa, I menjadi V per Z, I-nya harusnya tegangannya kita masukkan 200 dibagi 10 sama dengan 20 ampere. Kemudian yang B, tegangan pada hambatan dan kumparan. Berarti ditanyakan VR dan VL. VR-nya gampang sekali, VR I kali R ya. Sehingga VR-nya sama dengan I-nya sudah diketahui 20, kemudian R-nya 8, berarti 160 ohm. Kemudian untuk VL-nya berarti I kali XL ya. Berarti VL sama dengan 20 kali XL-nya. XL-nya tadi berapa? Nah, ini kita lihat. XL-nya sama dengan 6, maka akan ketemu 120 ohm. Nah, kemudian yang C ditanyakan sudut fase. Boleh menggunakan sudut fase dari fasor tegangan, yaitu XL per R. Langsung saja dimasukkan 6 per 8. Jadi tangen V sama dengan 3 per 4 atau 0,75. Di mana sudutnya kalau kita cari adalah 37 derajat. Nah, dengan demikian setelah diketahui semua, kita bisa menjawab pertanyaan yang D. Untuk persamaan arus
Nah, I sama dengan I maksimum sin omega T. I maksimumnya seperti biasa bisa kita cari dari I efektif kali akar 2, sehingga I maksimumnya 20 akar 2 ampere. Setelah ketemu ini maka tinggal kita masukkan I maksimum 20 akar 2 sin 100. 100-nya omeganya ya dapat dari sini 100 T. Nah, kemudian untuk persamaan tegangannya berarti V sama dengan V maksimum sin omega T plus V. Nah, kita cari V maksimumnya berarti V efektif akar 2 berarti 20 akar 2. Nah, 200 akar 2 maksud saya 200 akar 2 sinus sin ya 100 T, ini omeganya kita ganti T. Kemudian V-nya kita ganti 37 derajat. Nah, ini contoh soal dari rangkaian hambatan dan rangkaian kumparan atau induktor yang dirangkai secara seri atau biasa dikenal juga dengan rangkaian RL. Yang kedua adalah rangkaian seri antara R dan C, adalah sebuah rangkaian seri antara resistor atau hambatan dengan kapasitor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Gambarnya semacam ini. Ini ada R, ini ada kapasitor. Nah, R hambatannya R, kemudian kapasitor memiliki reaktansi kapasitif sebesar Xc. Kemudian di R akan timbul tegangan VR dan di C akan timbul tegangan VC. Ya, persamaan tegangan dan arusnya seperti ini. Persamaan IM sin omega T, persamaan tegangannya V maksimum sin omega T min ya, min sudut fasenya. Jadi kalau dinyatakan dalam grafik semacam ini grafiknya. Ini nilai arusnya I maksimum sin omega T, kemudian nilai tegangannya V maksimum sin omega T. Terlihat bahwa antara I dan VM ini berbeda fase juga. Nah, kalau dilihat dari fasornya jelas ini ya. Nah, V dan I dikatakan berbeda fase V radian, di mana I mendahului V, I yang berada di atas ya. Dan rangkaian ini namanya bersifat kapasitif. Nah, kemudian kalau dilihat dari fasor tegangan dan fasor impedansinya, nanti kita bisa menentukan nilai V total dan nilai Z-nya. Nah, berlaku hukum ohmnya VR sama dengan I kali R, VC sama dengan I kali XC, kemudian V totalnya adalah V kali I kali Z. Nah, untuk mencari impedansinya, Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, dilihat dari diagram fasornya, ya, dari segitiga Pitagoras yang terbentuk, maka dirumuskan Z-nya seperti ini. Kemudian V-nya, rumusnya satu pula, yaitu VR kuadrat ditambah dengan VC kuadrat. Dilihat ini ya, diagram fasornya semacam ini, V-nya gini. Kemudian nilai V-nya bisa dilihat dari tangan V sama dengan XC per R. Atau kalau mau dari fasor tegangan ya VC per R, VC per VR. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian seri hambatan. Ya, contoh soal yang kedua, sebuah hambatan 5 ohm dihubungkan secara seri dengan kapasitor yang memiliki reaktansi kapasitif 12 ohm. Rangkaian tersebut diberi tegangan 130 volt pada frekuensi sudut 100 radian per sekon. Disuruh menghitung kapasitas kapasitor, impedansi dan kuat arus yang mengalir, tegangan pada hambatan dan kapasitor, sudut fase dan persamaan arus dan tegangan. Komplit sekali ini yang ditanyakan. Kita lihat yang diketahui dulu, R 5 ohm ya ini. Kemudian XC, langsung XC ini yang diketahui 12 ohm. Kemudian V-nya 130 volt, biasa harga efektif ini. Kemudian ditanyakan XC-nya yang pertama. XC sama dengan 1 omega C. Untuk kapasitas kapasitornya, nah berarti C-nya 1 omega kali XC. Omeganya kita masukkan 100 ini, 100 radian. 1/100 dikali 12. Nah langsung saja ini jika dihitung sama dengan 8,33 kali 10 pangkat min 4. Atau 833 kali 10 pangkat min 6 satuannya farad gitu ya. Nah 10 pangkat min 6 ini bisa kita ubah ke dalam notasi ilmiah mikro. Berarti C sama dengan 833 mikrofarad. Ini jawaban yang A. Kemudian untuk yang B,
ditanyakan impedansi, gampang sekali, akar R kuadrat plus XC kuadrat, karena rangkaiannya RC. R-nya 5, kemudian XC-nya 12, biasa triple Pitagoras ini ya, 5, 12, triplenya 13 ohm. Kemudian arus, kuat arus yang mengalir dari rumus V sama dengan I kali Z, berarti I-nya sama dengan V per Z. V-nya 130, Z-nya 13, sehingga arus yang mengalir adalah 10 ampere. Nah, yang C, berapa VR-nya? Gampang sekali, tinggal I kali R. I-nya 10, 10 kali R-nya adalah 5, berarti 50 ohm. Kemudian VC-nya 1 kali XC, ya, I kali XC maksudnya, sehingga VC-nya sama dengan 10 dikali 12 sama dengan 120 ohm. Ini tegangan pada resistor dan tegangan pada kapasitor. Sudut fasenya biasa kita cari dari tangan ya. Tangan V sama dengan XC per R, berarti 12 per 5. Ketemu 2,4, kalau kita cari harga tangannya sama dengan 67,38 derajat. Ini bisa dicari dari kalkulator. Nah, tangan V sama dengan 2,4, maka V-nya 67,38 derajat. Kemudian persamaan arusnya I maksimum sin omega T, sehingga I maksimumnya I efektif akar 2, maka 10 akar 2A ampere. Nah, sehingga kita masukkan 10 akar 2 sin 100 T. Nah, untuk persamaan tegangannya berarti V maksimum omega T dikurang ya, V maksimum sin omega T dikurang dengan beda fasenya. Beda fasenya sudah kita ketahui ini, sehingga tinggal masukkan saja. V maksimum, V efektif akar 2, 130 akar 2, maka V-nya 130 akar 2 sin 100 T, karena omeganya sama dengan 100, dikurangi 67,38 derajat. Ini beda fasenya. Nah, cukup gampang ya. Kemudian yang ketiga kita bahas adalah rangkaian seri komplit. Nah, rangkaian seri hambatan, induktor, dan kapasitor. Ini dihubungkan dengan arus bolak-balik, sering disebut juga rangkaian seri RLC. Nah, gambarnya semacam ini. Nah, di ujung-ujung R akan ada tegangan sebesar VR, di ujung-ujung L ada tegangan sebesar VL, di ujung-ujung C akan ada tegangan sebesar VC. Nah, persamaannya begini, I maksimum sin omega T untuk I-nya, kemudian V-nya V maksimum sin omega T plus minus. Ini bisa plus atau bisa min gitu ya, plus minus omega V. Kenapa bisa plus dan min? Karena rangkaian ini nanti bisa bersifat induktif jika XL-nya lebih besar dari XC, bisa bersifat kapasitif jika XC-nya lebih besar dari XL. Nah, V dan I dikatakan berbeda fase sebesar V radian. Rangkaian akan bersifat induktif. Nah, lihat ini. Induktif jika XL lebih besar dari XC, dan bersifat kapasitif jika XL lebih kecil dari XC. Nah, diagram fasornya bisa kita lihat saja. Kita tampilkan diagram fasornya semacam ini ya. Nah, ini diagram antara fasor tegangan VL lebih besar dari VC. Jadi kalau VL lebih besar dari VC-nya, dilihat ini. Harga VL-nya lebih tinggi daripada harga VC-nya. VC-nya kecil. Nah, sehingga VL min VC ketemu ini. Sehingga untuk segitiga Pitagorasnya ini VL min VC, kemudian ini VR, ini V. Sisi depannya VL min VC, sisi sampingnya VR, sisi miringnya V. Demikian juga untuk XL min X-nya ini, kemudian impedansinya ini, kemudian R-nya ini. Kemudian diagram fasor tegangan untuk VL lebih kecil dari VC, macam ini. Ini ke bawah berarti ya. Kemudian XL lebih kecil X-nya, yang menang kapasitornya sehingga bersifat kapasitif. Ya, persamaan tegangannya sama ya. VR sama dengan I kali R, kemudian VL I kali XL, dan VC sama dengan I kali XC, sehingga V sama dengan I kali Z. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini tinggal gabungkan saja.
Nah, yang berbeda mungkin impedansinya. Impedansinya dirumuskan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Ingat, kuadratnya dikurung dulu baru dikuadratkan. Nah, berarti V-nya juga rumusnya senada. Ini V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratkan. Nah, kalau mau mencari berapa sudut fasenya tinggal lewat tangan V ya. Nah, tangan V-nya agak berbeda ini dengan rumus-rumus yang sebelumnya. Tangan V-nya sama dengan XL min XC per R. Kalau mau pakai tegangan ya VL min VC per VR. Nah, ini rumus-rumus yang ada pada rangkaian RLC. Ya, dalam rangkaian RLC ini ada suatu peristiwa yang menarik yang disebut dengan resonansi. Jadi, peristiwa resonansi ini adalah peristiwa di mana pada rangkaian RLC terpenuhi XL sama dengan XL sama dengan XC. Nah, impedansinya akan mencapai minimum kalau kita masukkan dalam nilai impedansi Z yang akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Karena XL min XC ini XL dan XC-nya sama, maka XL min XC-nya 0 ya, sehingga tinggal Z-nya sama dengan R. Kemudian frekuensi resonansinya dapat dihitung dengan persamaan yang sederhana seperti ini. F sama dengan seper, F sama dengan seper 2 Pi akar LC. Seper 2 Pi akar LC itu ya. Nah, kemudian daya pada rangkaian arus bolak-balik. Daya pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan P sama dengan V kali I cos V. Nah, di mana V-nya adalah V efektif, I-nya juga efektif. Cos V ini yang disebut dengan faktor daya, dirumuskan R per Z. Nah, P daya, kemudian V efektif, tegangan efektif, kemudian I efektif harus efektif, ya. Cos V sama dengan faktor daya. Ya, contoh soal yang ketiga. Sebuah rangkaian yang terdiri dari R 600 ohm, L 2 Henry, dan C 10 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan AC V sama dengan 200 akar 2 sin 100 T. Disuruh menghitung impedansi dan sudut fase, kemudian kuat arus efektif dan kuat arus maksimum, tegangan pada hambatan, induktor dan kapasitor, daya rangkaian, kemudian jika terjadi resonansi disuruh menghitung frekuensi resonansinya. Oke, kita data yang diketahui. R 600 ohm, L 2 Henry, C-nya sama dengan 10 mikrofarad ya. V maksimumnya 200 akar 2 volt. Nah, omeganya 100 radian. Nah, ya, A sama dengan Z. Ditanyakan Z. Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, tentu saja kita harus cari XL dan XC karena ini belum ketahui. XL gampang sekali, omega kali L berarti 100 kali 2, 200 ohm. Kemudian XC-nya seper omega C, 1 dibagi 100. Kemudian C 10 mikrofarad ini sama dengan 10 pangkat min 5. Sehingga XC-nya ketemu 1000 ohm. Nah, kalau kita masukkan pada Z sama dengan akar 600 kuadrat, kemudian SL-nya 200 dikurangi 1000 dikuadratkan, maka ini akan ketemu 1000 ohm ya. Kalau kita lihat ini 600 kemudian ini 800 merupakan triple Pythagoras, maka Z-nya 1000. Tangan V-nya bisa kita cari dari XL min XC dibagi R. Ya, berarti 200 kurangi 1000 min 8000 min 800 dibagi 600 sama dengan min 4/3. Nah, sehingga kalau kita cari dengan menggunakan kalkulator, V-nya sama dengan min 53 derajat. Kemudian I efektif ditanyakan, I efektif I maksimum per akar 2 ya. Nah, I maksimumnya bisa dilihat dari V maksimum dibagi Z. V maksimumnya 200 akar 2 dibagi
1000 berarti 0,2 akar 2. Sehingga I efektifnya adalah 0,2 akar 2 dibagi 0 akar 2 sama dengan 0,2 ampere. Kemudian tegangan pada hambatan VR ya. VRI kali R biasa gampang. 0,2 kali 600 120 volt. Kemudian VL-nya I kali XL menjadi 0,2 kali 200 40 volt. Kemudian VC-nya I kali XC ya. Berarti VC sama dengan 0,2 kali 1000 sama dengan 200 volt. Kemudian untuk daya pada rangkaian adalah V efektif kali I efektif cos V. Nah ini cos V bisa kita cari dari R per Z ya. Cos V itu di teorinya tadi sudah ada. V efektif kali I efektif R per Z berarti 200 kali 0,2 dikali 600 per 1000. Sehingga akan kita dapatkan dayanya sebesar 24 watt. Ya, yang E ditanyakan frekuensi resonansi. Gampang sekali rumusnya, 1 per 2pi akar LC gitu ya. Jadi ini sama dengan 1 per 2pi akar L-nya dimasukkan 2. Kemudian C-nya 10 pangkat min 5, maka akan ditemukan, nah ini hitungan akhirnya adalah 50 akar 5 per pi ZHZ ya, Hz. Jadi frekuensinya sebesar 50 akar 5 per pi Hz. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Selamat mempelajari. Kemudian jangan lupa subscribe, like, share, komen agar video ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.